cari kodok. Sama. Gitu. Iya kan? Soalnya bingung banget di sini cari kodok di mana. Kalau dulu tuh di GOT. Kenapa lebih seru dulu? Iya, dulu tuh seru banget, seseru itu. Kalau sekarang kan Al-An gitu-gitu ya. Di sana, Also, ini nih ada casting buat film series. Terus udah aku ditawarin minta kirimin contoh suaraku. Diulang-ulang sampai bener-bener oke. Berarti sama Kak Raisa rame ya, sama ada Om Darto. Ya Om Darto ya, rame-rame ya di sana. Iya, waktu itu movie. Nyasar nih. So, oke. Udah, aku pernah bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Albina Talk Show. Alhamdulillah pada episode kali ini episode yang cukup spesial ya, karena hari ini aku akan ngobrol sama salah seorang Daber, salah seorang pengisi suara, salah seorang salah seorang karakter di salah satu film kartun terbaik di Indonesia saat ini. So, assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam. Coba. Iya. Assalamualaikum Abdul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sorry, ini bukan Abdul. Ini adalah Malka. Malka siapa? Nama panjangnya? Malka Haifa Asyari. Masya Allah, Malka Haifa Asyari sekarang bersekolah di Albina, kelas 7 ya? Ya. Masya Allah. Gimana di Albina, betah? Oh, seru dong. Alhamdulillah. Di Albina ngapain aja nih sama teman-temannya? Seru, kadang kita kadang cerita horor kan setiap malam. Oh iya. Ya kadang jadi temen aku tuh kayak ada punya temen abang kelas gitu, dia kadang ke kelas asrama cerita-cerita. Oh, bang kelasnya ada yang datang ke asrama? Ada kadang. Setiap malam Jumat sih kayaknya. Oh iya. Mumpung libur ya? Mumpung libur. Terus di Albina ngapain aja biasa keseharian Malka selain belajar ya pasti? Ya kadang kita main badminton bareng temen, bareng sahabat apa gitu. Kadang ke BM. Malka juga suka main badminton? Suka. Di RSG 1 ya? Enggak juga. Oh enggak? Kadang di depan gedung enggak. Oh iya aku sih. belum pernah main ke Mustakbal, gimana ya? Oh belum pernah main. Nanti harus main sih. Seru. Oh seru banget. Tapi kan dia pakai net ya, jadi mungkin ya harus effort sih. Terus selain olahraga dan lain-lain, apa yang biasa Malka lakuin? Kadang sih kalau malam Jumat ya, ya kadang muter-muter Albina uji nyali. Oh iya. Nih kelas 7 tuh aku tuh pernah dapat tugas dari guru biologi untuk nangkap kodok. Masih ada nggak sih sekarang? Oh, waktu itu gelombang 1. Oh gelombang 1 kayak gitu. Tapi Malka nggak dapet ya? Waktu aku dengar dari teman-teman katanya bedah kodok juga. Iya, bedah kodok. Jadi tuh kita dapat tugas dari guru biologi. Guru biologi aku tuh waktu itu dulu Ustadz aduh aku lupa Ustadz siapa? Ustadz Yudi. Bukan Ustadz Yudi. Ustadz Yudi kelas lain. Kalau aku bukan Ustadz Yudi. Aku masuk, Ustadz ini Bakhtiar. Ustadz Bakhtiar. Tahu kamu? Iya. Nah, Ustadz Bakhtiar waktu itu ngasih kita tugas untuk bedah kodok. Terus kita disuruh cari kodok tuh. Waktu itu aku masuk Ramadan kan. Terus abis sholat tarawih, kita rame-rame bawa senter dari asrama gitu kan, cari kodok. Sama. Gitu. Iya kan? Soalnya bingung banget di sini cari kodok di mana. Kalau dulu tuh di GOT sama ingat lagi. Tahu lapangan bola? Tahu dong. Dulu itu lapangan bola nggak sebagus sekarang. Kan kalau sekarang masih cukup bagus lah ya, maksudnya yang blok-blok tuh udah sedikit gitu ya, yang kalau misalkan hujan kena si banjir itu udah sedikit tuh. Kalau dulu tuh bener-bener menggenang air di sana. Jadi kalau malam tuh kalau habis hujan air menggenang, pasti dari masjid balik ke asrama kedengaran suara kodok. Ngok, nggak enak banget. Nah, itu tuh kita cari di sana. Tapi Malka, kenapa lebih seru dulu? Iya, dulu tuh seru banget, seseru itu. Terus Malka kalau biasanya malam Jumat ngapain tuh? Kadang sih di asrama sih, kadang di asrama, kadang muter-muter nggak jelas. Oh iya. Ada main petak umpet gitu sama temen? Enggak? Pernah. Oh iya? Jadi kita ngumpetnya tuh kayak 2. Jadi kita nggak pernah ngumpet sendiri karena serem. Takut ya? Takut. Tapi Malka, ini gak sih ngerasa Albina itu gede banget? Iya. Capek Agak capek. Dari kampus ke asrama. Kampus ke asrama tuh lumayan capek. Iya capek banget. Terus ini gak,
ada hal-hal pembiasaan gak yang Malka lakuin gitu kayak, aduh di rumah, kalau aku di rumah kayak gini-gini nih biasanya ngelakuin hal ini, hal ini, hal ini. Sedangkan kalau udah masuk pesantren aku harus ngelakuin A, B, C, D yang beda dari di rumah. Iya, kadang beda banget. Iya. Apa yang beda banget menurut Malka antara kehidupan Malka di rumah dan di Albina? Sholat, apalagi kalau bangun subuhnya kan biasanya bangun kayak anak-anak bangun. Iya. Nah kalau di asrama enggak. Assalamualaikum. Kan di asrama itu kan biasanya kayak ada speakernya gitu kan. Nah itu bangun harus itu, kadang Ustadz masuk nyemprot-nyemprot. Mungkin karena rame kali ya. Kalau di asrama Malka suka nurunin kasur juga tuh. Iya, suka. Turunin kasur. Main-main tuh kan, kadang kita main loncat-loncatan tuh kayak jungkir-jungkir balik kita di situ. Nah tuh apalagi kadang Ustadz masuk kayak ninja, nggak ada suara brok 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 tuh nggak ada. Langsung brok, kita kayak ya ketahuan. Iya. Iya udah kepergok semuanya diem. Terus disuruh balikin kasur lagi ke atas. Balikin kasur lagi. Kan di kamar aku tuh ada satu pulang sama satu lagi juga pulang, kan dia 2 orang tuh pulang. Nah jadi kan ada 2 kasur kosong. Nah itu sekarang disita. Oh iya, biar nggak diturun-turunin. Iya. Karena udah beberapa kali ngeyel kita udah kita mau turunin lagi. Oh iya. Iya. Terus berarti akhirnya sekarang 2 kasur kosong dong. Berarti di kamar udah sisa cuman tempat toko kontainernya tumpuk situ. Oke, itu di asrama tuh ya. Kalau di kelas? Di kelas kita biasa baik-baik aja, cuman kadang ya karena jam kos kan ya, guru kan kadang pasti ada lah halangan, nggak dateng kan apa, ya udah kita jam kos. Kita diem di kelas, nggak diem sih, kita muter-muter. Oke, Malka, kalau lagi belajar di kelas gitu ya, beda nggak sih rasanya antara belajar ketika SD dengan ketika SMP di sini? Beda banget. Apa tuh yang buat beda? Kan kalau dulu belnya kan kring, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kan al-an gitu-gitu ya. Nah itu kan belnya. Kalau belajarnya, Malka seru nggak sih belajar kayak gaya metode belajar di sini? Apalagi sama guru biologi tuh, Ustadz Yudi. Kenapa? Nah, seru banget, selalu kayak lucu aja gitu cara dia ngomong. Oh iya. Terus juga cara beliau ngajarin juga asik ya. Iya. Maksudnya kadang suka cerita, kadang suka ngasih video-video yang cerita ya, kadang ngasih video. Fisika juga seru. Fisika sama Ustadz siapa? Raldi kalau salah, sama Ustadz Raldi ya. Atau aku kayaknya salah ngomong nyebut namanya. Aku nggak tahu lagi. Mungkin baru kali ya beliau ya. Nggak tahu juga. Oke, Malka. Masya Allah nih. Berarti alhamdulillah selama menjalani pendidikan di Albina gitu ya, selama kelas 7 ini so far so good ya. So far so good, alhamdulillah. Nah Malka, talking about apa yang udah kita semua tahu tadi kan di awal, aku nyapanya bukan nyapa Malka, malah aku nyapanya nyapa Abdul. Abdul nih bos. So benar berarti Malka yang ngisi suara Abdul? Iya. Oh iya, Masya Allah. Itu boleh cerita nggak Malka? Pertama kali kenapa bisa Malka ngisi suara di series Nusarara? Waktu itu aku lagi di kamar. Lagi enggak kamar tidur kayak gabut ngapain. Bunda masuk, dia mau kasihin dulu. Asu Mama Muzaki nelfon bunda aku, nelfon atau ngechat gitu. Asu ini nih ada casting buat film series. Asu udah aku ditawarin minta kirimin contoh suaraku. Udah aku dituin pakai HP kan voice. Habis itu udah kirim ke Muzaki. Beberapa hari kemudian aku dipanggil ke The Little Giants. Oh, studionya ya? Iya. Aku dipanggil. Ya aku dipanggil di tes wawancara, ditanya-tanya kamu cita-citanya apa, nama panjangnya. Habis itu keesokannya lagi dipanggil lagi. Oke. Untuk langsung rekaman Pertama kali. Oh, Masya Allah. Berarti yang pertama kali ngajak Malka untuk jadi dubber di series ini adalah Muzaki. Muzaki itu yang jadi Nusa ya? Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Terus udah disuruh dubber, udah disuruh datang nih. Udah fix jadi dubbernya si Abdul atau masih dicari dulu karakternya itu waktu itu? Waktu itu sih belum tahu juga. Aku dipanggil, di wawancara tanya-tanya. Habis itu bunda aku disuruh ngisi data atau apa gitu. Tanya kayak tanda tangan. Lalu umur aku, panjang aku, tinggi badan, berat badan.
kalau nggak salah. Terus baru habis itu kamu dikasih karakter atau kamu milih? Dikasih karakter Abdul. Oh, langsung dikasih karakter Abdul. Ya gitu. Jadi aku lupa bilang nih, waktu tanya pertama kali voice itu di kamar. Nah, itu apa? Bunda? Ya, bunda aku. Minta aku kan ngirim suara nih. Nah, itu ditanya memang ini ada karakter baru nih, mau ada karakter baru. Abdul, ya udah. Oh, berarti udah langsung ditunjuk jadi pengisi suara karakter Abdul ya? Selamat lah ya. Oh gitu, Masya Allah. Terus itu berarti Malka baru pertama kali dong ngisi suara gitu di film-film gitu? Pertama kali. Pertama kali. Tegang nggak? Tegang banget. Gimana tuh rasanya pertama kali? Kan studio ruangan recordernya itu kan di atas. Aku masuk gedungnya aja, oh ya ditanyakan ada satpamnya mau ketemu siapa? Casting ya gini, oh ya udah masuk. Lama-lama kelamaan satpamnya kenalkan, ya udah. Oh ya silakan masuk langsung. Berarti pertama kali emang benar-benar tegang ya? Aduh, aku harus ngapain ini sini? Ngapain ini, siapa nggak kenal, orang-orang ngeliatin. Lalu ya udah aku naik ke atas. Nah itu siapa waktu pertama kalinya Pak Muzaki kan kalau nggak salah. Lalu dia kan yang selalu yang pertama kali duluan masuk tuh kan Muzaki kan. Kadang aku ngeliat kaca. Jadi kayak ini ruangannya. Ini ruangan, nah tapi sini ada kaca. Oh, ada sekatnya. Ada sekat kacanya gitu. Nah itu aku pakai headset mau ngisi dubbingnya itu suara. Nah di situ aku pertama kali kan ada pendampingnya nih di sebelah aku. Jadi setiap kata yang aku mau bilang dicontohin dulu. Oh gitu. Berarti kamu emang ngikutin dari coach kamu ya, itu coach ya berarti ya? Oh, dari ngikutin coach Malka ya waktu itu. Dan berapa kali ngulang Malka waktu pertama kali itu? Pertama kali 3 kali ngulang. Oh, itu udah sedikit banget dong ngulangnya. Gak tahu juga. Tapi have fun dong, seru dong. Oh, have fun. Masya Allah. Itu. Apalagi kan gede, jadi lari-larian kadang. Sekalian main juga ya? Ya, apalagi kalau main petak umpet, udah tahu gede. Satu gedung aku cari. Apalagi banyak orang yang nggak kenal. Aku muter-muter sendiri. Ini aku. Ini orang-orang nggak jelas. Ini aku nggak jelas nih. Aku kayak aku nyari Muzaki, mana nih Muzaki? Orang-orang kayak kadang aku lihat ngeliatin gitu. Ya udah. Kayak penasaran nih anak siapa ya? Anak kecil nih lari-lari di gedung. Mungkin. Nah, aku dia kayak lonely. I'm so lonely. Oke, Malka. Udah tuh. Pertama kali di Little Giants gitu ya. Terus habis itu jadi pengisi suara Abdul. Pasti ada kalanya Malka tuh bosen gak sih? Pernah waktu itu kayak aduh lagi males nih. Lagi males dubbingnya. Ya udah ada bundaku kayak ayo nasinya dubbing aja nggak apa-apa. Ya udahlah berangkat ini. Terus dia keluar rumah lah ya, gabut di rumah. Ya udah pakai baju, ganti baju, mandi. Itu kan berarti waktu itu Malka udah waktu pertama kali ada series Nusarara ini, berarti Malka kan masih kayaknya kelas 4 ya berarti. 5. Kelas 5. Itu kan belum corona enggak sih? Belum. Itu bagi waktunya gimana Malka? Apa weekend doang ke izin sekolah? Oh, izin sekolah. Enak banget itu. Iya. Ya temen-temen ngumpulin PR aku dong enggak. Iya, curang banget ya. Keesokan harinya ya ternyata PR-nya gampang dan aku ngelewatin. Tapi kamu ngerjain? Ngerjain ini. Ngerjain juga akhirnya. Itu ngebagi waktunya gimana tuh Malka waktu itu? Ya sesuainya gimana lah. Berarti kalau lagi ujian Malka bawa buku gitu ya? Kalau lagi ujian iya. Bawa buku ke studio. Kadang sebelum itu disuruh belajar dulu sama bunda. Tapi sampai ditanyain orang gak sih kalau Malka bawa buku, ini anak kok rajin banget gitu? Muzaki kayak gini, kalau nggak salah waktu itu ya kayak gitu lah. Kayak nanya ini buku buat apa dulu. Kan gak ada yang nanyain sih waktu itu. Dia kayak aku kan Muzaki masuk. Nah aku kan kayak di ruang tunggu gitu kan. Aku di sofa itu aku bareng bunda aku lagi main HP atau lagi ngechat. Nah aku ngafalin langsung nanti bunda ngetes aku. Oh gitu. Iya. Jadi di sela-sela waktu breaknya gitu ya, Malka berarti belajar di sana terus habis itu sama bunda di tes juga gitu ya. Nanti Muzaki masuk. Kan Ocean masuk nih. Ocean masuk gantian. Akan terakhir aku. Nah, aku sama Muzaki mabar. Masya Allah. Oke, Malka,
Berarti Malka sedekat itu sama Muzaki ya? Emang kayaknya temen, jangankan di film, kayak di real life aja Malka emang setemen itu ya sama Muzaki ya? Temen. Oke, terus abis itu kan dari series di YouTube, terus kemudian pindah ke layar lebar ya Malka ya? Nah itu ada perbedaan gak Malka antara taping di saat masih series sama di the movie-nya ini? Agak beda. Agak beda. Apa tuh bedanya? Kan waktu series itu kan, nah kan sekarang studionya itu udah pindah. Oh pindah? Iya pindah. Dari tempat yang lama ke yang baru gitu? Iya. Oke, ini studio The Little Giants ya? Oke. Nah itu aku pertama kali ke tempat baru. Nah ini agak nyasar sih. Waktu pertama kali itu bukan dubbing. Terus? Ngumpul berenang. Cuman main-main doang ya? Iya. Selebrasi tempat baru? Iya. Lalu aku agak telat. Yang lain aku lihat ada yang baru masuk kan, ada orang lagi pada berenang. Ya udah, aku langsung ganti baju ke kamar mandi, bubur. Karena belum pemanasan. Ya aku agak kaget. Iya. Soalnya waktu itu aku mikir balik. Waduh, emang luar biasa ya Abdul ini. Terus? Baru. Nah jadinya aku loncat. Nah ya udah, berenang aja ke tempat yang agak cetek dikit yang aku bisa berdiri situ. Ya udah aku agak dari situ gini-gini lah, kamu kayak gitu. Kram. Agak kram dikit. Akhirnya udah aku berenang. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku bisa berenang, cuman di situ aku kayak tegang, takut. Karena? Nggak tahu. Mungkin tempat baru kali ya? Iya, dia kayak aku kadang mikir dari bawah setan narik gitu. Astagfirullah, nggak mungkin. Ya kayak kan nggak mungkin terjadi. Ya bisa aja. terus habis itu kan udah tuh pindah ke studio baru. Yang aku takut di air tuh itu. Oh iya. Kadang hewan. Tapi kan kolam renang nggak ada. Kolam renang nggak ada. Favorit ini. Iya. Ke laut deh, kamu cobain sekali-kali berenang ke laut, seru banget. Oh iya. Kamu udah pernah? Snorkeling seru. Snorkeling pengen banget. Seru banget. Nanti deh, kamu nanti liburan gitu ya. Iya. Jalan-jalan ajak mama papa, ajak ayah bunda gitu. Ke mana ya enaknya? Ke Lombok, daerah Lombok. Itu Masya Allah bagus banget. Airnya jernih? Jernih banget. Itu ikan-ikan tuh, kamu kalau misalnya ngelihat ikan-ikan berenang di laut, di koral-koral, itu kamu bisa ngeliat itu. Tapi harus berani, kuncinya. Ya kan ada orang ini kan ya, samping kanan. Iya atas. sih. Ya asalkan pakai pelampung kan. Iya. Itu insya Allah bagus tuh. Mantep tuh. Apalagi kan di air kan kita kayak terbang. Iya dong. Atas turun seru banget. Aku kan waktu itu pertama kali berenang tuh belajar sama bunda waktu pertama kali diajarin. Pertama kali aku tuh takutnya nggak ampun. Aku sama kakak aku aja lagi berenang nih. Ayo turun sini. Aku di kolam renang cetek mainan kapal-kapalan. Tapi sekarang udah bisa berenang dong? Bisa. Bisa lah nanti pamer gitu ke teman-teman di studio. Waktu aku udah bisa berenang dong. Oh iya. Oh Rila kemarin pamer ke teman-teman. Aku bisa berenang. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Terus kamu termasuk yang bisa? Mantap. Sip. Oke Malka, tadi kan udah tuh masuk ke kantor baru. Ternyata di kantor baru itu belum ini ya, belum mulai taping ternyata. Malah kita have fun, malah Malka dan teman-teman have fun gitu misalnya. Terus kemudian mulai tapingnya gimana dan serumit apa sih untuk yang film The Movie ini? Kalau The Movie waktu itu agak lama, sekitar sejam. 1 jam? Itu apanya tuh tapingnya? Oke, terus? Aku ya gitu diulang-ulang sampai bener-bener oke, bener-bener bagus. Kan kalau aku perhatiin, kalau nggak salah dialog Malka tuh juga kalau digabung gitu ya, maksudnya sekali taping itu mungkin nggak nyampe sejam gak sih Malka? Paling lama 10 menit atau 15 menit kan? Tapi itu diulang-ulang tuh. Nah ada revisi-revisi gitu nggak sih? Apa itu? Revisi pengulangan kayak misalkan hari ini udah selesai, terus kemudian selanjutnya apakah ada yang harus dikoreksi lagi atau enggak? Jadi sehari itu, besoknya lagi, baru beberapa hari kemudian lagi. Oh diulang-ulang terus berarti? Bukan diulang, dialognya banyak. Oh dialognya banyak? Banyak. Oh dialognya banyak, Masya Allah. Aku kira sekali taping itu udah langsung buat satu film, terus kemudian selanjutnya itu tinggal revisi gitu. Enggak. Waktu itu sekali revisi, waktu itu aku ulang, dipanggil lagi. Jadi kan Malka kalau nggak salah pernah sempat cerita tadi di backstage gitu ya. Katanya film ini harusnya tayang tahun lalu ya? Harusnya sih waktu itu 2000. Kan waktu itu aku antara bikinnya tuh 2019 atau 2020 gitu.
Nah kan semenjak ada COVID, kayaknya waiting list. Jadi tertahan lama semuanya ya? Dan alhamdulillah udah tayang sekarang gitu ya? Udah tayang. Kemarin berarti waktu premier Malka ikut? Nggak ikut di sini ya? Ya sayang banget. Tapi udah tahu dong semua flow filmnya dari awal sampai akhir. Teman-teman aku waktu TIK pada nonton. Oh iya. Aku sendiri enggak. Aku main game. Teman-teman kamu nonton dari mana? YouTube. Kan internet kalau udah selesai pelajaran dinyalain. Ada full movie-nya emang? Enggak juga sih, enggak tahu mereka nonton semua. Oh mungkin ininya kali ya, teasernya gitu ya. Teaser atau mungkin klip. Tapi ini mungkin spoiler alert buat teman-teman yang nonton gitu ya, Masya Allah. Ini aku pengen nanya ke Malka. Itu kalau aku lihat ceritanya Malka itu aku sedih tau. Di akhir cerita ketika Nusa mengorbankan baut si kakinya untuk buat roket temennya dan dia tertatih-tatih untuk naik ke panggung waktu gitu. Nonton pertama kali itu tuh aku nangis. Aku agak nangis, cuma aku kayak agak tahan gitu dikit. Malka nangis? Agak. Dan sedih banget Malka. Aku nonton sama adik aku juga, bang aku nggak mau ngeliat bang, aku sedih. Soalnya aku ngira itu bakalan copot di tengah-tengah. Aku kebayang kalau copot di tengah-tengah gimana ya, ternyata nggak, alhamdulillah. Dia akhirnya dibantu kayak gila itu tuh. Itu aduh. Tapi waktu lagi recording Malka nggak tahu alur ceritanya bakalan ke arah situ. Berarti masih biasa-biasa aja ya? Aku kira bakal kayak mungkin ada main air mungkin atau mungkin beli ke warung atau sekolah, nggak tahu. Tahu-taunya waduh bagus. Keren banget, aku kaget nih ternyata kayak gini filmnya. Berarti Malka dari awal emang nggak tahu arah filmnya mau kemana ya? Enggak. Cuman sekedar dateng terus dikasih skrip, dicontohin sama coachnya untuk ngomong kayak gimana, terus ngulang-ngulang kayak gitu ya? Masya Allah. Waktu itu sempet panggil ke Visinema. Waktu semuanya? Semua karakter. Ya itu buat apa sih itu kayak screening. Baca, ya screening ya gitu lah. Baca, aja gitu. Baca sesuai gimana alurnya. Oh reading berarti ya? Reading. Berarti sama Kak Raisa rame ya, sama itu, ada Om Darto. Ya Om Darto ya, rame-rame ya di sana. Iya, waktu itu movie. Di Visinema. Nah, habis itu aku waktu pertama kali tuh kayak karena aku cari ini yang lain baru kemana. Baru ada beberapa orang yang aku kenal. Ya Muzaki datang, ya udah aman lah. Akhirnya udah ada orang yang aku udah kenal. Aman. Daripada kita diem-diem sendiri kayak orang nggak tahu apa-apa. Udah aku sekali-kali muter-muter itu di Visinema, kalau berenangnya 2. Oh iya. 2. Tapi kamu berenang juga di sana? Malu ya, banyak orang. Aku sokap dikit lah ya. Siapa aja yang udah kamu kenal di antara daber-daber yang banyak itu, om-om atau kakak-kakak yang di sana? Beberapa udah, cuman lupa namanya. Tapi kalau ketemu ngelihat muka ingat ya. Oh ini si om ini nih, ini kakak ini nih. Kan nggak tahu namanya, tahu orangnya mana. Iya. Masya Allah. Tapi mereka so far ini ya baik ya. Maksudnya nggak suka marah-marah. Baik. Ramah semua. Ngajakin Malka main, ngajakin teman-teman yang lain main. Nggak, ya kadang kayak gitu. Sama di Visinema itu kan kayak ini gue masuk nih tempat aku reading tuh sini, ini kayak tangga gede gitu. Jadi aku di reading situ. Nah di situ aku kayak aku baca, aku pertama kali tuh nyasar nih halaman berapa. Oh iya. Lalu kan aku nyasar. Yang mana? Terus yang lain kayak nyasar nih. So kayak udah aku perlu bengong. Berarti yang harusnya di situ Abdul ngomong kelewat. Bukan kelewat, gantian kan baca. Yang mana ya? Iya yang mana ya, dicariin yang ini udah. Aku baca. Tapi seneng enjoy. Seneng aja. Masya Allah. Tapi kalau next yang untuk seriesnya ada lagi Malka? Belum tahu. Belum ada kabar ya. Tapi Masya Allah emang animo masyarakat gitu ya untuk nonton film ini gitu, tontonan yang cukup islami itu Masya Allah. Dan emang film ini film yang cukup mendidik untuk ngajarin ke anak-anak ya. Teman-teman Malka waktu yang teman-teman SD udah semua pada nonton itu? Semua udah. Terus komentar mereka apa? Gila Malka, lu kenal gini-gini. Oh iya. Masya Allah. Oh Malka,
kata-kata yang paling Malka inget ketika Malka dubbing itu apa? Kata-kata beberapa waktu itu kayak paling sering banget ya, udah pasti assalamualaikum. Pasti banget ya. Ketemu sama Nusa, assalamualaikum Nusa. Iya kayak gitu. Kadang kayak assalamualaikum Nusa. Kayak gitu. Iya. Yang paling berkesan apa? Semuanya berkesan banget. Masya Allah. Oke deh, Malka, ini mungkin terakhir gitu ya. Suka dan duka Malka jadi dubber gitu di film kartun ini apa, dan mungkin pesan buat temen-temen yang ada di sini yang nonton Malka kayak ya kita harus semua semangat, semua orang pasti punya jalannya masing-masing untuk kehidupannya mereka dan lain-lain. Jadi kan ya kalau sukanya ya, aku sukanya banyak sih, semuanya, hampir semuanya. Oke. Ya semuanya. Nah tapi yang aku nggak suka tuh kadang aku misalnya lagi biasa aja sih sebenarnya, kayak aku lagi di asrama atau apa, tiba-tiba orang datang. Waktu itu sempet malam temen dari kelas 7 lain di kamar sebelah kalau nggak salah. Nah itu datang kamar aku, emang bener ya kamu gini-gini nyari Malka mana? Kayak gitu-gitu, langsung kayak semua sekarang orang manggil aku Malka sama Abdul. Oh iya. Tapi seneng nggak dipanggil Abdul? Iya seneng. Seneng aja. Seneng. Alhamdulillah ya. Terus. Berarti Malka kurang suka ketika ada temen yang langsung nyerobot aja nanya, kamu beneran kayak gini gitu, kurang suka ya? Ya kalau itu sih gak apa-apa, cuman kalau nanya kayak banyak banget, misalnya aku mau pipis nih kamar mandi udah sesak, tiba-tiba orang nanya gitu kan, kayak nanti kalau aku nyerobot nanti orang-orang kira ih Malka sombong gitu. Berarti buat temen-temen yang Malka, ya jangan sampai kalau orang lagi pengen kebelet apa-apa ditanyain banyak-banyak pertanyaan ya. Satu aja kali. Kesian banget dong. Udah mau, masa iya mau nanti kencing di celana, kan nggak enak juga ya kan. Terus sekarang waktu Bang Razen jam tol, nah itu manggil aku Abdul. Oh iya. Dul sini dul ambil makan dul. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke deh, siap. Terus paling pesan-pesan ada lagi mungkin keluh kesah Malka gitu mungkin. Itu aja kayaknya. Itu aja ya. Pesan deh buat temen-temen. Ya terus semangat. Yang teman-teman kelas 7 gitu yang masih nggak betah di Albina, gimana pesan-pesannya? Kalau Malka aku lihat kayaknya so far so good ya, insyaallah. Cuman kan kayak paling gak enak tuh udah di asrama udah apa ditagih hafalan. Tapi itu kewajiban. Iya. Nah kadang hal aku kan kadang ya belum apa lagi. Ya udah hafalin sih cepet-cepet ya, 3 ayat 5 ayat boleh lah ya. Store ya lama-lama bisa. Oh iya, tapi satu tips dari aku buat Malka mungkin. Kalau Malka kayak ngerasa keberatan buat hafalan, at least sehari itu hafalan 3 ayat atau 4 ayat kayak gampang banget gak sih? Nah itu tuh dicoba tuh sehari 3 ayat. Nanti besoknya mungkin gak usah nambah ayat baru, tapi dalemin ayat yang kemarin. Baru besoknya lagi itu nambah ayat baru. Itu insya Allah aman. Siap. Semangat Malka ya. Iya bang. Masya Allah. Oke, syukron. Terima kasih Malka atas waktunya. Semoga apa yang udah Malka lakuin selama ini bermanfaat buat Malka, juga buat teman-teman semuanya, buat keluarga dan lain-lain. Dan juga jangan lupa buat nonton Nusa dan Rara. Iya, yang insya Allah masih tayang sekarang ya Malka ya? Kayaknya. Sampai bulan apa? Tahu? Kayaknya sampai bulan November. Aku juga kurang tahu. Tapi ya ini adalah salah satu tontonan yang worth to watch because banyak banget pesan-pesan yang bisa kita dapetin di film ini, termasuk juga salah satunya adalah kakinya Nusa. Kakinya Nusa. Gimana kita berempati dengan orang dan gimana kita berkawan dengan siapapun. Oke, saya di sini Muhammad Rifki Ashraf dan Malka Ifashari. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful